Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini Selasa 21 November 2023. Saya Pendeta Philip mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Kami bersyukur di saat ini ya Bapa, dan kami rindu untuk mendengar sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, biarlah semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi ini yang terambil di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 dan 5 dengan tema hidup sebagai anak-anak terang. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman ini kita akan menggali dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan ayat yang keempat, apa reaksi orang yang tidak hidup dalam kegelapan pada hari Tuhan? Jawabannya ialah hari Tuhan itu tidak akan mengagetkan anak-anak terang seperti kedatangan pencuri. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan ayat yang kelima, bagaimana dituliskan kehidupan anak-anak terang itu? Jawabannya ialah bukan milik malam atau milik kegelapan. Artinya, anak-anak terang itu tidak hidup dalam kegelapan atau menjauhi kegelapan. Bapak Ibu Saudara, ayat 4 memberi penjelasan bahwa Paulus tidak memarahi jemaat Tesalonika. Mereka sudah mengetahui bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Namun orang lain menyerukan damai dan aman, pada akhirnya akan terkejut oleh kehancuran yang akan datang. Ayat pembuka pada pasal 5, Paulus menggambarkan keadaan mereka yang tidak bersedia oleh karena berbagai alasan. Jemaat Tesalonika sudah mengetahui realitas kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah pasti. Hanya waktunya yang belum diketahui. Kejutan itu akan merupakan suatu hal yang tragis bagi mereka yang tidak bersedia. Beberapa orang tidak bersedia sebab mereka tidak percaya bahwa Yesus akan datang kembali. Yang lain berpikir bahwa mereka dapat menunda persiapan mereka sampai mereka melihat berbagai peristiwa yang meyakinkan mereka bahwa akhir zaman sudah dekat. Pada ayat ini Paulus memulai serangkaian kontras dengan siang, malam, dan gelap terang. Umat yang tidak percaya akan terkejut oleh peristiwa-peristiwa akhir zaman. Namun umat percaya tidak akan terkejut. Mengapa demikian? Sebab mereka hidup dalam terang. Alkitab adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Nubuatan diberikan agar dapat memiliki informasi yang cukup untuk mendorong bersedia secara rohani menghadapi apa saja yang akan terjadi. Persiapan kedatangan Yesus mencakup meluangkan waktu yang banyak untuk mempelajari firman Allah. Persiapan itu merupakan tindakan menyimpan harta di surga. Persiapan itu dilakukan dengan menyerahkan diri setiap hari kepada Tuhan. Kata hari itu merujuk kepada hari Tuhan yang dinanti-nantikan itu. Terang dan hari atau siang ialah waktu jaga, diperlawankan dengan kegelapan dan malam, waktu tidur.
Frasa anak-anak terang diperlawankan dengan anak-anak kegelapan. Frasa ini sebelumnya pernah juga muncul dalam Lukas pasal 16 ayatnya ke-8 dan Efesus pasal 5 ayatnya ke-8. Menjadi anak-anak terang berarti adalah anak-anak yang mencirikan terang itu sendiri, dan Allah sendiri adalah sumber dari terang itu. Pernyataan ini mengungkapkan bahwa orang percaya tidak hidup di dalam dosa dan pemberontakan. Mereka adalah anak-anak siang yang mendahului malam dan tidak akan mengalami murka Allah yang telah ditetapkan. Anak-anak siang bukan hanya menekankan kembali frasa sebelumnya, tetapi mengingatkan kita kepada hari Tuhan. Orang-orang percaya merupakan anak-anak dari hari tersebut, sebab mereka ikut berbagi kemuliaan dan kemenangannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selaku anak-anak terang, mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan. Biarlah kiranya kehidupan kita menjadi terang untuk orang banyak. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini, agar mereka terus hidup sebagai anak-anak terang dalam dunia yang fana dan semakin rusak ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpuji namamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini. Ajar kami untuk dapat menjadi anak-anak terang, bukan saja terucap di dalam mulut kami, tapi biarlah kiranya nyata dalam kehidupan pribadi kami. Engkau sertai kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.